Hampir 3 tahun ini, Undang-Undang Cipta Kerja seolah tak pernah lepas dari kontroversi. Berikut perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja sejak awal dirumuskan hingga kini terbit Perpu Omnibus Law itu. Omnibus Law pertama kali diungkap Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia di periode keduanya, tepatnya pada 20 Oktober tahun 2019 lalu. Saat itu Jokowi menyebut, Omnibus Law diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi di tanah air, terutama yang berkaitan dengan investasi dan lapangan kerja. Kilat, draft RUU tersebut dinyatakan rampung oleh pemerintah pada 12 Februari 2020 dan mulai dibahas legislator pada 2 April 2020. Namun sejak awal, rancangan aturan ini menuai penolakan dari berbagai kalangan, khususnya kaum buruh. Unjuk rasa penolakan terjadi di banyak tempat, hingga akhirnya pembahasan ini ditunda karena dikhawatirkan merugikan hak kaum pekerja dan menguntungkan pengusaha. Hanya 5 bulan ditunda, pada 25 September 2020, pemerintah dan DPR kembali membahas RUU itu, termasuk klaster ketenagakerjaan. Pembahasan RUU Cipta Kerja pun dikebut dan rampung untuk disahkan sebagai undang-undang pada 5 Oktober 2020. Lagi-lagi, para buruh menggelar aksi penolakan pengesahan RUU itu. Presiden pun sempat memanggil 2 pemimpin serikat buruh ke istana, yakni Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani. Pertemuan itu tak mengubah apapun, pengesahan UU Cipta Kerja tetap berlangsung di gedung DPR pada 5 Oktober 2020. UU itu kemudian ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2 November 2020 dan berlaku di hari yang sama. Penolakan yang gencar dari berbagai golongan membuat Presiden mempersilahkan pihak yang menolak untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tak butuh waktu lama, ramai-ramai banyak pihak yang menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke MK. Uji materi aturan yang berlangsung panjang itu baru diputuskan setahun setelah UU Cipta Kerja berlaku, tepatnya 25 November 2021. MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat. Undang-undang itu dinilai cacat formil lantaran dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan. Dalam putusannya, MK memberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja terhitung setelah putusan dibacakan. Artinya, bila dalam jangka waktu 2 tahun itu tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Setahun pasca putusan MK itu, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Aturan itu ditekan Presiden Jokowi pada Jumat 30 Desember 2022. Menko Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat telah mempengaruhi perilaku dunia usaha baik dalam maupun luar negeri yang menunggu keberlanjutan UU tersebut. Sehingga pemerintah menilai perlu ada kepastian hukum dari undang-undang tersebut. Menurutnya, penerbitan Perpu Cipta Kerja juga mendesak karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis, mulai krisis pangan, energi, keuangan, hingga perubahan iklim.